Nah ini teman-teman, latar belakangnya adalah gini. Karena saya sudah berkecimpung lama di dunia UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, bahwa problematika orang saat ini menjalankan usaha, ya, satu, banyak yang menjalankan usaha asal jalan tanpa fondasi bisnis yang benar. Ya, yang kedua, banyak yang menjalankan usaha dengan permodalan yang transaksi-transaksi yang dilarang. Salah satunya saya sebagai muslim, transaksi dengan modal yang ribawi dari perbankan atau membagikan hasil dari tadi ya, bukan dari laba bersih tapi dibagikan dari uang yang diinvestasikan sekian persen. Nah, itu nggak boleh, itu transaksi ribawi ya. Dan ternyata teman-teman sekalian, apalagi di masa pandemi ini menghantam para pelaku UMKM, 70% UMKM mati suri gara-gara dihantam corona ya. Bahkan karena saya adalah ketua koperasi ya, waktu itu dari dinas koperasi datang ke kantor saya cerita bahwa di Jawa Barat lebih dari 50% koperasi yang akhirnya mati suri, akhirnya bahkan ada yang terpaksa harus menutup usahanya karena tadi ya terkena dampak dari pandemi. Termasuk ini di Bekasi, tadi ada orang Bekasi ya. Ya, ada ribuan orang yang akhirnya terkena PHK ya gara-gara dampak dari corona ini. Maka ini kesempatan. Boleh jadi buat orang lain ini adalah satu masalah, tapi bagi mereka-mereka yang optimis bisa jadi ini adalah satu peluang. Bekasi hadir tuh Kang Ade ya. Kang Ade pasti tahu lah ya, di Bekasi itu industrinya luar biasa, tetapi akhirnya para pengusaha karena tidak bisa menutup beban operasionalnya, akhirnya terpaksa mereka harus menutup bisnisnya. Ya, maka terjadi 3 problem ini. Catat teman-teman, problem yang terjadi apa? Ya, supaya teman-teman latar belakang ini menjadi penguat buat teman-teman sekalian, ya. Penguat bagi teman-teman sekalian untuk mau ya larut atau mau terlibat aktif dalam bisnis yang saat ini sedang tren, yaitu di dunia digital. Ya, salah satu bagiannya adalah affiliate marketing. Hanya salah satu bagian, banyak model-model bisnis yang lain. Apa aja Coach? Satu nih, teman-teman catat. Ya, dampak dari ya hadirnya ya pandemi ini teman-teman sekalian, maka tidak bisa dipungkiri masyarakat Indonesia banyak yang akhirnya penghasilannya menurun. Ya, oke. Ini teman-teman ya, saya pakai 2 laptopnya biar sambil lihat teman-teman sekalian ya. Oke. Penghasilan menurun ya, maka ini saya pakai notepad ya biar teman-teman dapat pencerahan. Sudah muncul belum? Sudah, Coach. Ya, oke. Teman-teman sekalian ya, dampaknya, jadi ini latar belakang kenapa teman-teman harus semangat ikut kelas malam hari ini. Bisa jadi mudah-mudahan ini adalah solusi dari jawaban doa-doa Anda selama ini. Amin. Ya. Amin. Dampak dari corona yang pertama adalah turunnya daya beli, teman-teman. Ya, turunnya daya beli sehingga apa? Sehingga penghasilan menurun. Ya, menurun. Ya, penghasilan menurun. Jelas ya? Ya, kenapa? Sehingga orang turun daya belinya. Kenapa? Karena mungkin meskipun orang ada uang, banyak yang akhirnya menahan karena ketidakpastian. Betul? Ini kapan selesainya gitu ya, Teh Aap ya? Iya, betul. Ya, yang katanya ini udah PPKM level 1, level berapa sekarang ya? Ya, tetap masih ada kekhawatiran ya, tetap ada kekhawatiran ya. Oh, udah level 3 ya. Oh, mengerikan banget ya, pedas banget. Ya, teman-teman. Jadi ini teman-teman, problematikanya turunnya daya beli. Maka jelas, langsung aja saya langsung solusinya. Solusinya apa, teman-teman? Ya, tingkatkan daya jual. Udah gitu doang. Berarti apa, teman-teman? Yang dulu jualannya kayaknya mudah, nah sekarang mungkin perlu ada ilmu tambahan. Maka kuncinya kalau Anda pengen mampu memenangkan persaingan di era seperti ini, maka Anda harus belajar ilmu tentang cara berjualan yang kekinian. Nah, itu teman-teman sekalian ya. Zaman dulu belum terlalu populer nih affiliate marketing. Nah, sekarang akhirnya orang memilih model bisnis yang bisa mudah dijalankan oleh banyak orang ya. Jadi satu ya, turunnya daya beli, maka penghasilan para pebisnis akhirnya menurun. Nah, supaya jualannya Anda makin kenceng, belajar ilmu jualan. Ya, saya ada kelas ya, rahasia jualan laris manis ya, ada kelas khusus selama 6 modul ya, saya bagikan ya sebanyak 6 modul saya bagikan supaya teman-teman memulai usaha
tahu cara berjualan yang efektif itu seperti apa ya. Mau online mau offline pun kurang lebih model strateginya nggak beda jauh ya. Nah, yang kedua teman-teman sekalian, problematikanya apa? Banyak orang yang tidak bisa menutupi biaya operasional. Bahkan, nah ini kalau rumah tangga nih, banyak yang akhirnya mereka tidak bisa menutupi biaya hidupnya. Penghasilan yang mereka dapatkan saat ini tidak bisa menutup biaya operasional. Istilahnya apa? Lebih besar pasak daripada tiang. Siapa di antara teman-teman yang mungkin pernah mengalami ya, pengeluaran Anda lebih besar dari pendapatan Anda? Ayo, siapa yang pernah ngalamin tuh? Ya, uang yang masuk ya lebih sedikit dibanding uang yang keluar. Oh, wah, Bu Nursida, saya Mas Slamet. Tuh kan teman-teman ya. Ini tidak bisa kita pungkiri, betul nggak dampaknya? Ya kan? Ini Mbak Rina nih ya, Mbak Rina cerita ke saya, Coach, dulu saya bisa penjualan itu 500 sampai 1000 transaksi. Sekarang paling sekitar 100 atau berapa gitu ya. Ya akhirnya apa? Yang tadinya sudah nyaman, sudah bisa menutupi operasional perusahaan, akhirnya apa ya? Terpapar ya dengan kondisi saat ini. Ya, tidak bisa menutupi biaya operasional. Kira-kira kalau lama kelamaan ini terjadi terus, apa yang terjadi Mas Aya? Riba tuh. Iya, akhirnya apa? Ya, akhirnya pendarahan. Ya, dengan pendarahan akhirnya apa? Utang sana, utang sini. Akhirnya apa? Akhirnya pinjemlah ke bank, akhirnya mengambillah transaksi yang diharamkan. Ngeri. Kenapa Coach Helmi ngomong riba terus? Yes, ya saya sudah hampir 10 tahun lebih ya. Oh, pinjol tuh. Ya pinjol malah jadi populer ya. Ya, ngeri teman-teman ya. Jadi sudahi. Ya, sudahi. Saat ini sudah tidak lagi ada transaksi-transaksi yang dilarang, transaksi-transaksi ribawi ya. Dan saya doakan semoga teman-teman income-nya lebih besar dibanding pengeluarannya, bahkan bisa menabung, bisa berbagi, bisa bersedekah, bisa berbagi banyak kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Itu teman-teman. Ya, mumet kena riba tuh, kan? Iyalah ya. Ya itu tadi hidupnya sempoyongan, nggak karuan dan sebagainya. Ya, Anda lihatlah kemarin ya beberapa bulan yang lalu di televisi ya, sampai orang hidupnya nggak jelas gara-gara transaksi ribawi. Jadi solusinya teman-teman, kalau Anda pengen lepas dari riba adalah salah satunya adalah jualan. Gitu teman-teman. Alhamdulillah Bu Cucu belum pernah mengambil pinjam ribawi. Alhamdulillah Bu Cucu. Ya, saya 1,5 miliar Bu Cucu. Kebayang nggak? Ya, gitu. Ya, alhamdulillah saya bisa selesaikan waktu itu dalam waktu kurang dari 5 tahun. Alhamdulillah, amin ya. Jadi hidup lebih tenang, hidup lebih berkah kalau kita tidak ada transaksi-transaksi ribawi. Ya, maka mudah-mudahan malam ini menjadi solusinya, betul ya Mas? Betul, Coach. Oh, tuh, Betul Mas Iman, kapok, iya harus kapok. Kalau saya kapok bingit, ya. Itu teman-teman, ya. Dan yang terakhir, apa dampaknya? Dampaknya akhirnya hidup bergelimang dengan urusan, ya, berkutat dengan urusan utang yang semakin membesar. Mau tobat, Coach? Harus dari sekarang, ya. Dan Anda berproses, ya. Karena solusinya cuma 3. Taubat, jual beli, sedekah. Taubat, jual beli, sedekah. Saya seminar kemana-mana tentang lepas riba cuma 3. Vertikalnya, hablum minallahnya adalah taubat, ya, perbanyak istighfar aja yang paling mudah, gitu ya. Ya, kenapa? Supaya rezekinya dimudahkan, ya. Secara aspek manusianya, hablum minannasnya, ya, berarti apa? Anda perbanyak apa? Perbanyak jualan, perbanyak sedekah, dua-duanya harus jalan. Ya, itu sesuatu hal yang dibangun oleh program-program yang saya jalankan, ya. Oke, nah teman-teman sekalian, maka sekali lagi, apa yang terjadi saat ini teman-teman boleh memilih apakah meratapi ini sebagai sebuah masalah atau justru teman-teman melihat ini menjadi sebuah peluang, ya. Maka ada istilahnya antara masalah dan peluang, yaitu ada orang yang optimis, ada orang yang pesimis. Nah, teman-teman tolong tulis di chat Zoom nih, apa bedanya mereka-mereka yang optimis dengan mereka yang pesimis? Apa bedanya? Ayo, teman-teman sekalian. Ya,
Silakan chat di Zoom. Apa bedanya orang pesimis dan orang optimis? Yes. Jadi jawabnya harus dua-duanya ya. Harus dua-duanya Kalau sekaligus. Seperti Ayo. apa? Kalau pesimis seperti apa? Itu ya. Yang optimis apa barusan bentar. Oke. Ayo bacain dah. Yang optimis selalu mencari solusi. Pak Amai. Kalau yang pesimis ya? Kalau Pak Iman mengeluh muluk sama dengan pesimis. Yes. Kalau kata Pak Iskandar tidak ada semangat hidup, pesimis. Kalau kata Mbak Rina, pesimis melihat halangan, optimis melihat peluang. Wih, cakep. Ya. Kata Ini kok keren Mas ya peserta malam hari ini ya? Mana Mas Yayat? Saya nggak akan bacain yang Mas Yayat. Gitu. Seru. Ayo teman-teman ya, yuk terlibat ya, belajarnya terlibat aktif ya, supaya teman-teman benar-benar serius belajar dan jadi keberkahan. Apalagi? Ada lagi? Ya, kalau kata Pak Rajab, optimis sama dengan menganggap masalah sebagai peluang. Kalau pesimis terlalu mengeluh. Kalau kata Mbak Lasmi dari Jogja, optimis mempunyai semangat berjuang demi lebih baik. Kalau pesimis ngeluh putus asa. Oke, yos, udah keren-keren lah. Siap ya. Kalau kata Pak Selamat Wijoyo satu lagi, Coach. Oh, satu lagi. Soalnya udah keburu kebaca. Ayo. Ya, pesimis terbayang kegagalan, optimis selalu mencari jalan. Oke, nah teman-teman, yes, ini jawabannya keren-keren semua gitu ya. Ini tadi apa? Biasa saya tulis ya. Masalah kedua apa tadi? Masalah kedua tidak bisa ya, menutupi biaya operasional. Iya. Menutup biaya operasional yang dan ketiga. dampak yang lebih dahsyatnya lagi adalah utang semakin membesar. Berarti harus disudahi masalah-masalah ini ya. Berarti Anda harus jago jualan, kemudian Anda bisa punya profit ya yang bisa menutupi ya perjalanan bisnis Anda, operasional bisnis Anda ya, omset Anda bisa menutupi biaya operasional dan tidak ada utang, utangnya selesai gitu ya.